Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi kemarin kita membahas tentang gerak harmonik sederhana, di mana kita punya di sini titik setimbang ya, kita set dia X sama dengan 0, kemudian ada benda terhubung pegas, panjang natural pegasnya itu adalah L0 misalkan, dia tidak tertarik maupun tertekan. Kemudian simpan pada meja horizontal licin. Dari sini kita dapatkan bahwa percepatannya itu sama dengan minus K per M dikali X ya. Nah, di sini jadi kita bicara tentang gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik ya terhadap titik setimbang. Dia memenuhi relasi AX sama dengan minus omega kuadrat kali X ya. Jadi percepatannya itu sebanding dengan simpangannya, tapi berlawanan gitu ya, ada minusnya. Nah, kemudian konstanta kesebandingannya itu adalah omega kuadrat atau frekuensi sudutnya ya, omega itu. Nah, di sini jika kita bandingkan antara formulasi umum gerak harmonik sederhana dengan sistem pegas tadi, maka kita dapatkan bahwa untuk sistem pegas ini ya dia bergerak harmonik sederhana dengan frekuensi sudut itu sama dengan akar K per M. Sehingga kita dapatkan frekuensinya sama dengan 1/2 V akar K per M, dan T periode itu sama dengan 2 V akar M per K. Nah, untuk mendapatkan posisi dan kecepatan setiap saat ya dari benda tersebut, kita ambil kemarin analogi dengan gerak melingkar. Ya, jadi dalam hal ini kita bisa asumsikan bahwa gerak harmonik sederhana ini adalah proyeksi pada sumbu X ya dari gerak melingkar beraturan. Nah, dari sini kita memang bisa dapatkan bahwa jika AX-nya sama dengan minus omega kuadrat kali X, maka Vx-nya adalah minus omega A sin theta 0 plus omega T, dan Xt-nya itu posisinya setiap saat sama dengan A cos theta 0 plus omega T. Nah, di sini X-nya berarti bergerak dari minus A ke A, dengan A itu simpangan terjauh ya, atau kita sebut sebagai amplitudo. Kemudian nanti A dan theta 0, terutama theta 0 ini itu kita tentukan dari kondisi awalnya ya, dari kondisi awal. Ya. Nah, kemarin kita juga ada simulasi sedikit terkait dengan ini. Ada pertanyaan dulu dari materi yang kemarin. Nah, jadi geraknya itu kita bisa bagi jadi 4 kuadran gitu ya. Jadi kita bisa bagi jadi 4 kuadran, di mana kuadran 1 itu berarti, jadi kalau saya bagi ya di sini, kalau saya ambil sekali lagi saya ambil analogi dengan gerak melingkar. Jadi geraknya itu nanti akan kebagi menjadi 4 kuadran. Jadi ini kalau ini adalah kuadran 1. Misalkan kuadran 2. Kuadran 3. Dan kuadran 4. Jadi kalau kita start dari sini, dari
Ini titik setimbangnya misalkan. Ini X sama dengan 0. Ini X sama dengan A. Ini X sama dengan minus A misalkan. Nah, kalau kita start dari titik terjauh, nah dari sini misalkan kita start dari sini, berarti kita mulai dari kuadran 1 sebenarnya. Kalau saya ulangi lagi, jadi kalau theta 0-nya saya set sama dengan 0, amplitudo, jadi dia mulai dari titik terjauh ya. Kalau dia mulai dari terjauh, dia mulai dari titik theta 0-nya sama dengan 0 di sini. Nah, kemudian dia masuk ke kuadran 1. Ya. Dia masuk ke kuadran 1, jadi kuadran 1 itu kan kita tahu sin-nya positif, cos-nya juga positif. Nah, tapi kita punya hubungan ini bahwa apa namanya? Vx itu adalah A cos omega T, theta 0 plus omega T, dan Vx itu sama dengan minus omega A sin theta 0 plus omega T, gitu. Jadi ketika dia di kuadran 1, R-nya positif, ya, X-nya positif, jadi dia posisinya ada di kanan, di sebelah kanan X positif, tapi kecepatannya ke kiri. Ini kuadran 1. Nah, nanti masuk ke kuadran 2, sin-nya juga positif, tapi cos-nya negatif. Nah, kalau cos-nya negatif, berarti dia ada di sebelah kiri. Dia di sebelah kiri titik setimbang, ya. Nah, geraknya masih ke kiri. Geraknya juga masih ke kiri. Nanti masuk ke kuadran 3 sampai dia titik terjauh tentunya. Di X sama dengan minus A di sini. Kemudian dia balik lagi masuk ke kuadran 3. Di kuadran 3 sin-nya negatif. Cos-nya juga negatif. Jadi dia masih di sebelah kiri. Tapi geraknya ke kanan. V. Kemudian di kuadran 4 tentunya sin-nya negatif. Cos-nya juga negatif. Dia di sebelah kanan dan geraknya juga ke kanan. Jadi ini kuadran 1. Sini di kuadran 2. Kuadran 3. Kuadran 4. Nah, kuadran 1, 2, 3 ini itu karena dia terkait sudut ya. Nah, jadi kita sebut aja ini kan terkait dengan theta di sini ya, terkait dengan theta yang ini. Terkait dengan theta yang kita punya ini, apakah dia kuadran 1, 2, 3-nya? Ini biasanya disebut sebagai sudut fase ya. Biasanya kita sebut sebagai sudut fase. Nah, jadi nanti bergantung dari kuadran dari sudut fasenya. Kalau sudut fasenya kuadran 1, berarti dia ke kanan. Oh sorry, dia di sebelah kanan, geraknya ke kiri. Kalau kuadran 2, berarti dia gerak ke kiri, ada di sebelah kiri. Kuadran 3 juga sama ya. Kuadran 3 sebelah kiri, tapi geraknya ke kanan. Dan kuadran dia sebelah kanan, geraknya ke kanan. Dan akhirnya balik lagi ke kuadran 1, seterusnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke.
sekali lagi ini formulasi ini karena saya pakai rumusannya ini ya. Kalau saya pakai rumusan yang lain, misalkan saya pakai sin atau saya pakai sin misalkan, X-nya sama dengan A sin omega T plus theta 0, mungkin interpretasi ini harus kita ganti, tapi idenya sih tetap sama gitu ya. Ini spesifik kalau saya pakai cos dan saya pakai sin ya. Jadi kalau saya pakai sin sebenarnya, mulainya itu tidak dari titik terjauh ya. Kalau saya pakai sin, kita mulainya itu startnya biasanya dari titik setimbang. Dari titik setimbang kalau saya pakai sin, kemudian gerak pertamanya tuh ke kanan. Ya. Kalau dia kuadran satunya tuh dia di sebelah kanan, geraknya ke kanan. Kuadran 2-nya dia sebelah kanan, geraknya ke kiri, jadi muternya searah jarum jam. Gitu. Mulainya jadi kalau pakai cos kita mulainya dari kuadran 1, 2, 3, 4 berlawanan jarum jam. Kalau pakai sin saya mulainya dari kuadran 4, kuadran 3, kuadran 2, kuadran 1 gitu ya. Biasanya begitu. Jadi kuadran satunya tuh di kuadran 4 yang sekarang gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Halo? Sorry tadi internetnya keputus, apakah sudah bisa masuk lagi? Sudah, Pak. Sudah. Ya, jadi kita mulai lagi dari persamaan GAS. Bahwa AX itu sama dengan minus omega kuadrat kali X gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ingat X itu adalah simpangan ya sekali lagi. X ini adalah simpangan. Simpangan itu berarti ini spesifik kita ukur X ini relatif terhadap titik setimbang ya. Relatif terhadap titik setimbang. Jadi kalau dia tidak diukur relatif terhadap titik setimbang, mungkin bentuknya tidak seperti ini ya. Bisa jadi bentuknya misalkan minus omega kuadrat dikali X min X0 misalkan gitu ya. Suatu kali dikurangi suatu konstanta. Jadi di sini kita sudah spesifik relatif terhadap titik setimbang. Nah, kita punya relasi ini bahwa AX ini adalah dVx dt tentunya yang kita kenal seperti biasa. Nah, kemudian ini saya bisa bisa saya gunakan aturan rantai. Saya tuliskan begini ya, dVx dx dikali dx dt misalkan.
Tapi dx dt saya tahu ini sama dengan Vx ya. Jadi saya punya relasi begini. Di sini Vx, dvx dt. Nah, begitu. Nah, jadi AX-nya akan saya ganti jadi bentuk ini. Jadi saya punya akhirnya di sini Vx, dvx dt, dx, sorry, sama dengan minus omega kuadrat kali x. Nah, kemudian saya pindahkan di x-nya. Saya punya Vx, dvx sama dengan minus omega kuadrat x. Nah, ini menarik sebenarnya. Lihat di sini suku yang ini itu bisa saya tuliskan jadi begini. Setengah Vx kuadrat. Suku yang ini itu bisa saya tuliskan menjadi begini. Kemudian saya pindahkan sukunya dan masing-masing saya kalikan dengan M. Jadi saya punya bentuk begini, turunan dari setengah M Vx kuadrat ditambah setengah M omega kuadrat X kuadrat sama dengan 0. Saya punya relasi ini. Lihat, suku yang ini setengah M Vx kuadrat itu sama dengan apa? Setengah M Vx kuadrat itu apa? Energi kinetik, Pak. Dia sama dengan K ya. Dia adalah energi kinetik. Sedangkan suku yang ini, dia sebenarnya menyatakan seperti energi potensial gitu ya. Biasanya ini kita kasih nama spesifik U-nya UGHS gitu ya. Dia menyatakan energi potensial GHS, gerak harmonik sederhana. Nah, nanti tentunya bentuk omega kuadratnya bergantung pada sistem ya. Untuk sistem yang berbeda mungkin nanti omega kuadratnya berbeda. Untuk sistem kita ini omega kuadratnya adalah K per M. Untuk sistem yang lain bisa jadi bukan K per M. Nah, suku yang dalam turunan ini itu menjadi kita bisa tuliskan dia menyatakan sebagai energi total karena dia energi kinetik tambah energi potensial. Jadi kita bisa definisikan energi total GHS itu sama dengan E, kita tulis sama dengan K ditambah U GHS ya, sama dengan setengah M Vx kuadrat ditambah setengah M omega kuadrat dikali X kuadrat. Dan dia konstan karena turunannya sama dengan 0. E ini akan bernilai konstan, kekal maksudnya. Jadi energi ini kekal.
bisa kita lihat sebenarnya karena kita sudah tahu kalau dia GHS, ya, karena dia GHS maka XT-nya itu adalah tadi A cos omega T plus theta 0 dan Vx-nya adalah minus omega kuadrat, minus omega A ya, sin omega T plus theta 0. Kalau saya substitusikan, maka saya dapatkan nilai E itu sama dengan setengah M. Vx-nya adalah yang ini ya, minus omega A sin kuadrat. Maka saya kuadratkan jadi omega kuadrat A kuadrat sin kuadrat omega T plus theta 0 ditambah setengah M omega kuadrat, X kuadratnya adalah A kuadrat cos kuadrat omega T plus theta 0. Bagian depannya udah sama. Nah, saya keluarkan. Kemudian sisanya adalah sin kuadrat tambah cos kuadrat. Ya. Tapi kita tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1. Nah, jadi saya bisa dapatkan energi total untuk sistem GHS, gerak harmonik sederhana, itu sama dengan E-nya sama dengan setengah AM omega kuadrat A kuadrat. Dan dia konstan. Ini konstan. Makanya kalau saya turunkan dia sama dengan 0. Oke. Ada pertanyaan? Permisi Pak, tolong Ya. tanya. Yang minta tolong agak scroll ke atas Pak. Tulisan yang oranye itu hasil akhirnya bukannya harusnya Vx dVx per dx ya Pak? Ya, benar. Ini Oke, dx. terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Pak, izin bertanya. Ya. Itu dari D setengah Vx kuadrat sama dengan D minus omega kuadrat per 2x kuadrat itu tiba-tiba ada M-nya di bawahnya itu gimana Pak? Ini saya kalikan M semuanya. Kiri kanan saya kalikan M. Dikali dengan M. Karena dia konstan kan masanya. Jadi boleh masuk ke dalam turunan kan gitu. Makanya di sini ada M. Di sini juga ada M. Dikaliin M dua-duanya. Kiri kanan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Kenapa saya kalikan M? Ya biar jadi energi kinetik. Karena yang di sini asalnya setengah Vx kuadrat. Kalau saya kalikan M kan jadi setengah M Vx kuadrat. Jadi energi kinetik. Ada lagi? Nah, jadi kalau saya punya sistem ternyata dia bergerak harmonik sederhana, ya, itu maka energinya itu kekal ya. Energi geraknya kekal, energi mekaniknya kekal. Bentuknya sama dengan tadi energi kinetik ditambah energi potensial GHS. Nah, energi potensial GHS ini tentunya bergantung pada sistem. Kalau karena nanti omega kuadratnya itu bergantung pada sistem. Untuk sistem pegas kita, untuk sistem pegas yang tadi kita bahas, sistem pegas yang tadi boxnya, ini pegasnya misalkan, nikel, misalkan ini titik setimbangnya di sini,
Ini X sama dengan 0. X. Kemudian dia posisinya di sini simpangannya. Ya. Nah, maka energinya, ya, maka untuk kasus ini kita tahu tadi omega kuadratnya sama dengan K per M. Ya. Nah, di sini berarti kita dapatkan energi potensial GHS-nya itu sama dengan setengah M omega kuadrat X kuadrat sama dengan setengah M dikali K per M dikali X kuadrat. M-nya bisa saya coret. Ini sama dengan setengah K X kuadrat. Dan ini kita tahu sama dengan energi potensial pegas ya dalam hal ini. Oke. Nah, tapi sekali lagi energi potensial GHS itu kalau pegasnya begini ya dia sama dengan energi potensial pegas, tapi tidak selalu. Meskipun sistemnya pegas, dia tidak selalu sama gitu ya bentuknya. Karena apa? Karena terkait dengan kondisi ini, bahwa titik setimbang itu tidak selalu berada ketika pegas dalam kondisi rileks. Nanti kita lihat contoh berikutnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi energinya kekal, sekali lagi, kalau energinya kekal berarti dia seperti sistem konservatif ya. Energinya kekal, jadi itu cuma konversi dari energi potensial GHS menjadi energi kinetik, balik lagi dari energi kinetik ke energi potensial GHS, dan seterusnya. Nah, sekarang saya tanya, kapan energi kinetik sistem itu sama dengan 0? Energi kinetik GHS sama dengan 0 di mana? Di amplitudo, Pak. Di mana? Di simpangan terjauhnya. Di simpangan terjauhnya tentunya ya. Karena di sini terkait dengan Vx. Vx-nya berarti kalau energi kinetiknya sama dengan 0, maka Vx-nya harus sama dengan 0. Kalau K-nya sama dengan 0, maka Vx-nya sama dengan 0. Kalau Vx sama dengan 0, ya tentunya terjadi ketika dia balik arah ya. Kita sudah bahas waktu bahas kinematika. Jadi di titik terjauh di sini, ini energi kinetiknya sama dengan 0. Ya. Nah, kalau energi kinetiknya sama dengan 0, ya tentunya jelas di sini, karena X sama dengan A atau minus A, maka energi potensial GAS-nya jadi setengah M omega kuadrat A kuadrat, dan itu sama dengan energi totalnya. Berarti kalau U-nya sama dengan E, maka K-nya pasti sama dengan 0. Jadi di sini U-nya pasti sama dengan E. Di sini U-nya itu sama dengan E. Dia maksimum berarti gitu ya. Nah, kalau U-nya 0 kapan? Energi potensialnya sama dengan 0. Di mana? Titik seimbang. Ya, karena di sini terkait dengan X, tentunya U-nya sama dengan 0 ketika X-nya sama dengan 0. Ya. Nah, karena X sama dengan 0 itu selalu merujuk ke titik setimbang. Sini, karena X itu dihitungnya terhadap titik setimbang ya, jadi X sama dengan 0 itu pasti titik setimbang. Jadi di sini, di titik setimbang, itu pasti U-nya sama dengan 0, K-nya yang sama dengan E. Ya. Oke. Nah, tadi sekali lagi di sini UGHS-nya sama dengan U pegas, tapi tidak selalu ya. Sekarang kita ambil contoh kedua, itu terkait dengan sistem pegas yang digantung vertikal ya.
Nah, kalau sistem pegas yang digantung vertikal, jadi saya punya begini. Nah, sekarang saya punya pegas. Karena pegasnya biasanya kita ambil tidak bermassa ya. Jadi dia seperti ini. Ini adalah panjang naturalnya, sebut aja L0. Gitu. Nah, sekarang kalau saya di ujung pegasnya saya simpan massa, saya simpan beban, di ujung bawahnya. Nah, karena ada gravity ke bawah, nah, tentunya ada gaya yang narik sekarang ya. Ada gaya yang narik si pegas. Karena ada gaya yang narik si pegas, nah, maka pegas sekarang tertarik ya. Ini M di sini. Nah, sekarang jadi panjang pegasnya tidak lagi L0, tapi ini sama dengan L. Nah, bisa kita lihat, jadi ketika pegasnya posisinya vertikal, ya, titik setimbangnya itu tidak lagi ketika pegasnya itu berada di kondisi naturalnya ya, tapi dia ketika panjangnya L. Nah, berapa L-nya? Ya kita tinggal bikin aja. Kalau saya gambarkan, kalau saya sebut ini titik setimbang, di sini adalah titik setimbangnya, terus di sini kondisi setimbang. Maka kalau saya gambarkan diagram gayanya, maka di sini ada apa? Ada gaya berat, W. Di sini ada gaya pegas ya. Ini adalah K L minus L0. Nah, karena dia setimbang, nah saya tinggal pilih aja. Kita pilih Y-nya mau ke mana? Saya pilih Y-nya ke atas saja ya, standar. Saya pilih Y ke atas, berarti sigma FY sama dengan 0. Kalau sigma FY sama dengan 0, maka saya punya KL minus L0 sama dengan MG. Jadi saya dapatkan L minus L0 itu sama dengan MG per K. Oke. Nah, jadi sekarang titik setimbangnya itu bukan saat pegas pada kondisi naturalnya, tapi sebenarnya pegas sudah tertarik sejauh Mg per K. Sejauh Mg per K. Nah, jadi nanti kalau saya tarik di sini dia setimbang, kalau saya tarik lagi, di sini, nah misalkan sampai sini, karena ini titik setimbangnya di sini, sekarang kita set jadi titik setimbangnya di sini. Ini titik setimbangnya, ini adalah Y-nya. Jadi Y-nya itu kita ukur terhadap apa namanya? Ini bagusnya gimana ya? Saya pilih Y-nya ke bawah aja lah. Biar analog dengan yang itu kesimpulannya. Jadi saya pilih Y-nya ke bawah, ini saya balik.
Jadi MG minus K L minus L0 sama dengan 0. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi Y-nya saya mending ke bawah, mending ke atas. Ya sebenarnya sama aja sih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Sini aja. Bawah aja. Sama aja sebenarnya. Nah, jadi ini di sini karena Y-nya ke bawah, jadi ini adalah Y sama dengan plus A-nya di sini. Di sini adalah Y sama dengan minus A-nya. Sekali lagi saya pilih Y-nya ke bawah. Kenapa? Ya biar sama aja sih dengan yang itu, dengan apa namanya? Dengan yang sebelumnya ya, dengan yang X. Jadi kesimpulan ini ya tetap bisa kita pakai. Nah, kalau saya pilih begini, ya, ingat Y ini adalah simpangannya sekarang. Ini adalah simpangannya, jadi diukur terhadap titik setimbang. Simpangan kita ukur terhadap titik setimbang, maka saya punya sekarang Y-nya adalah theta 0 dan Vx-nya, V-nya berarti ya, sama dengan minus ya. Sin omega T plus theta 0 dan AY-nya tentunya adalah min omega kuadrat kali Y. Jadi sama. Nah, tapi sekarang yang membedakan itu selain tentunya geraknya ke arah Y, membedakan titik setimbangnya itu tidak lagi apa namanya? Tidak lagi di kondisi pegas naturalnya ya. Tidak lagi di kondisi pegas naturalnya. Jadi di sini kalau kita lihat karena geraknya GHS, maka energi totalnya E itu sama dengan setengah M V kuadrat ditambah setengah M omega kuadrat Y kuadrat. Di sini ini adalah energi potensial GHS-nya, UGHS-nya. Tentunya kasusnya sama, ya, omeganya karena sistemnya masih sistem pegas. Jadi omeganya itu sama dengan apa? K per M tentunya di sini dengan K-nya tetap konstanta pegas. Jadi relasi ini tetap berlaku. Nah, tapi kalau saya cek UGHS-nya, adalah ini. Jadi kalau saya ganti, ini jadi sama dengan setengah M omega kuadratnya saya ganti jadi K per M Y kuadrat. Ini jadi setengah M. Setengah M Y kuadrat. Setengah K Y kuadrat. Nah, kalau saya bandingkan dengan U-nya pegas, ya, kalau saya cari U pegas sama dengan apa? Berarti setengah K dikali perbedaan panjangnya sekarang ya. Nah, perbedaan panjangnya berarti dari sini ke sini. Berarti sama dengan L plus Y minus L0 kuadrat. Ini adalah U pegasnya.
Nah, di sini UGHS-nya tidak sama dengan U pegasnya. Ya, tidak sama dengan U pegasnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Ada yang tahu nggak kenapa U pegas dengan UGHS-nya beda? Nah, kalau sistemnya seperti ini, energi potensial sistem, selain dia punya energi potensial pegas, ya, karena kita tinjau dia di sistem gravitasi, dia juga ada apa namanya? Ada energi potensial gravitasi sebenarnya. Jadi di sini juga ada energi potensial gravitasi. Gravitasi ada yang sama dengan M kali G kali Y. Kalau saya simpan dia di simpangan, kalau saya simpan Y-nya tetap di sini, ke bawahnya positif. Jadi titik ini, kalau kita tinjau secara mekanika, ya, biasa dia punya energi potensial pegas ditambah energi potensial gravitasi, ya, tambah energi potensial gravitasi. Jadi nanti U totalnya itu tentunya adalah energi potensial pegasnya ditambah energi potensial gravitasinya. Jadi kalau kita tinjau, kalau saya hitung U sistemnya, jadi U totalnya sama dengan U gravitasi ditambah U pegas. Jadi ini sama dengan Mg Y ditambah setengah K L minus L0 plus Y kuadrat. Silakan. Jadi kalau saya hitung, ini sama dengan, enggak, ini saya hitung di mana berarti? Mg atau ini kita bongkar dulu deh biar kelihatan ya. Saya bongkar dulu aja. Jadi sama dengan setengah K L minus L0 plus Y kuadrat. Jadi saya punya sama dengan setengah K L minus L0 kuadrat ditambah 2 ditambah K L min L0 K
kali Y ditambah setengah KY kuadrat. Kemudian saya bisa ganti di sini jadi warna hijau tadi. K-nya itu bisa saya ganti jadi M omega kuadrat setengah, atau K aja nggak apa-apa. L mil L1-nya bisa saya ganti jadi MG per K ya. Jadi M kuadrat G kuadrat per K kuadrat. Itu nggak apa-apa ini. Itu saja setengah K. L min L0 kuadrat ditambah MGY ditambah setengah K Y kuadrat. Nah, tadi ini terkait dengan energi potensial gravitasinya. Nah, yang ini terkait dengan energi potensial sampai di titik setimbang ya. Pegas di titik setimbang ya. Titik setimbang. Dan yang ini baru UGHS-nya. Nah, jadi yang energi potensial pegasnya sekarang jadi tidak sama lagi dengan energi potensial pegasnya. Energi potensial pegas nilainya lebih besar secara umum karena dia terkait dengan itu. Ada energi potensial di titik setimbangnya dan ada energi potensial gravitasinya di situ, segala macam. Nah, beda dengan yang ini. Kalau yang ini karena tidak ada perubahan energi potensial gravitasi, kemudian tidak ada maksudnya tidak ada energi potensial di titik setimbangnya, jadi energi GHS-nya persis sama dengan energi potensial pegasnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Permisi, Pak Vicky. Silahkan. Izin bertanya, Pak. Y itu diukur dari panjang pegas yang tidak mulur, Pak. Enggak, Y itu dihitung dari titik setimbangnya di sini. Berarti saat sudah ditambahin massa. M. Ya. Oh, baik, terima kasih, Pak. Ya. Makanya energi potensial pegas di sini itu adalah setengah K dikali panjang akhirnya adalah L plus Y gitu, dikurangi panjang naturalnya L0. Ada lagi pertanyaan? Saya ingin bertanya. Silahkan. Tolong bisa scroll ke bawah nggak, Pak? Yang ini itu U pegas apa udah U total ya, Pak? Itu pegas, masih U pegas karena kan startnya kita dari sini. Oh, terima kasih, Pak.
Ada lagi? Permisi Pak, tolong tanya. Ya. Saya masih agak bingung yang U Pegas tulisan biru sama U Pegas di titik seimbang yang tulisannya oranye itu bedanya apa ya Pak? Beda, di sini ada Y. Oh, baik Pak. Jadi Terima U pegas titik setimbang tuh maksudnya energi potensial pegas di sini. Bukan di yang bawah yang kita hitung. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, jadi selisih energi potensial pegas di titik simpangan Y ini dengan di titik setimbang itu sama dengan energi potensial gravitasi ditambah energi potensial pegasnya. Gitu. Nah, jadi kalau kita hitung selisih energi total sistem di titik ini, titik simpangan Y dengan di titik setimbang, itu nanti nilainya persis sama dengan energi GHS-nya. Ada lagi pertanyaan? Ada? Oke. Nah, jadi kalau saya bicara tentang sistem gerak harmonik sederhana, itu pada dasarnya ya yang memang benar-benar pure gerak harmonik sederhana itu kalau kita punya sistem pegas yang memenuhi hukum Hooke ini sebenarnya. Yang memenuhi hukum Hooke ini. Nah, tapi ada beberapa sistem yang dia tidak bergerak harmonik sederhana sebenarnya. Tapi kalau kita secara umum maksudnya, tapi kalau kita restriksi dengan menggunakan beberapa asumsi gitu, kita paksakan dia, bukan paksakan, kita lakukan ya restriksi supaya dia bergeraknya, ada asumsi-asumsi terkait dengan geraknya. Nah, itu bisa kita bikin bahwa dia tuh bergerak harmonik sederhana. Nah, contohnya misalkan adalah kasus yang bandul misalkan. Bandul sederhana. Jadi kalau saya punya bandul, ini kita sudah sering bahas. Nah, jadi saya punya bandul misalkan. Ini M, ini L misalkan. Ini sudutnya theta. Nah, kemudian kita akan mengayun ya, untuk itu. Nah, kalau saya cek, ini kan sistemnya konservatif ya. Ini cek paling gampang dari sini sebenarnya. Ini sistemnya konservatif. Nah, kalau sistemnya konservatif, saya bisa hitung berapa E-nya. Nah, saya pilih misalkan energi kinetik koordinatnya seperti ini. Ini misalkan sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, gitu. Ya.
Jadi E-nya sama dengan apa? Setengah mv kuadrat ditambah energi potensial gravitasinya berapa? Tinggi ini berapa nih? Tingginya berapa itu? L kurang L cos theta. 1 min cos theta. Nah, jadi di sini saya punya E sama dengan setengah mv kuadrat ditambah 1/2 mg L 1 min cos theta. Nah, bisa dilihat tentunya di sini karena geraknya melingkar. Saya punya di sini karena gerak melingkar. Tentunya V itu sama dengan omega kali L ya. Omega di sini bukan omega frekuensi sudut. Omega di sini adalah omega kecepatan sudut ya, kecepatan rotasi ini dia. Nah, tentunya ini tidak lagi gerak harmonik sederhana. Kenapa saya tahu ini bukan gerak harmonik sederhana? Ya karena potensialnya di sini adalah bergantung theta 1 min cos theta gitu ya. Sedangkan di sini kecepatannya mana? Energinya mana? Energinya harusnya sebanding dengan x kuadrat, sebanding dengan simpangan kuadratnya. Sini sebanding dengan simpangan kuadrat, yang ini sebanding dengan 1 min cos theta. Jadi ini sistemnya bukan GHS sebenarnya. Nah, tapi kita bisa paksakan sebenarnya dalam tanda petik ya, saya bisa dipaksakan sistemnya bergerak GHS. Sekarang jika kita tinjau untuk kasus osilasi kecil. Osilasi kecil itu maksudnya adalah simpangannya atau tetanya kecil ya. Jadi dia osilasinya di sekitar titik setimbangnya. Titik setimbangnya tentunya di bawah. Nah, jadi sekarang saya tinjau osilasinya di dekat-dekat sini aja. Jadi nggak boleh jauh-jauh. Artinya tetanya tidak besar di sini. Tetanya kecil. Kalau tetanya kecil, berarti gimana cos tetanya? Mendekati 1, Pak. Tetanya, cos tetanya mendekati berapa? Jadi kalau saya gambar ya, ini kan jadi begini kira-kira. Nah, ini L, ini theta. Misalkan ini X. Gini. Jadi saya gambarkan. Nah, karena dia kecil sudutnya, ini nggak terlalu kecil sih, tapi saya biarkan saja begitu. Misalkan panjang ini adalah X, panjang ini adalah
Sorry, yang ini yang L ya. Nah, panjang ini adalah L. Berarti panjang ini apa? L kuadrat min X kuadrat. Jadi tata kecil itu kan sebenarnya pada dasarnya saya bisa bikin bahwa X-nya itu jauh lebih kecil daripada L. Ya. Nah, jauh lebih kecil daripada L, maka dari sini saya punya cos theta itu sama dengan apa? Akar L kuadrat min X kuadrat per L, atau saya bisa tuliskan 1 min X kuadrat per L kuadrat pangkat setengah. Nah, ini saya perkenalkan sedikit. Ada yang namanya rumus binomial ya. Pendekatan aproksimasi binomial, pendekatan binomial. Ini menarik sebenarnya. Dan tools yang cukup powerful sebenarnya. Pendekatan binomial itu kira-kira begini. Kalau saya punya satu, jadi saya tujuannya menghitung ini 1 plus X pangkat N. Gitu. Nah, saya pengen menghitung 1 plus X pangkat N. N-nya berapapun. Dengan X jauh lebih kecil daripada 1. Nah, ini nilainya bisa kita dekati dengan 1 plus N kali X. Selama X-nya jauh lebih kecil 1. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mencari akar sebenarnya. Misalkan ya, contoh aja dikit. Saya mau ngitung akar 8 misalkan. Ada yang tahu nggak akar 8 berapa? Ada yang tahu nggak akar 8 berapa? Nggak ada yang tahu? Akar 8 itu sama dengan akar 9 kurang 1. Iya kan? Lupa, Pak. Akar 8 itu kan sama dengan akar 9 kurang 1 kan? Akar Iya, 9, 1 kurangi 1/9. Iya kan ya? Nah, jadi saya bisa tuliskan ini sebagai 3 dikali 1 min 1/9 pangkat setengah. Nah, di sini kalau saya bikin 1/9 ini. 1/9 itu berapa sih? 0,11 kan ya? Nah, itu dianggap jauh lebih kecil ya, daripada 1. Ini maka saya bisa gunakan pendekatan binomial di sini. Kalau saya gunakan pendekatan binomial, saya bisa punya 3, 1 min 1/18 ya. Nah, jadi berapa akar 8? Akar 8 berarti kira-kira 3 dikurangi 1/6. 3 kurangi 1/6. 1/6 itu berapa? 0,16. Berarti ini kira-kira 2, berapa? 9 ya? 8. 83. 2,83. Nah,
Kalau Anda pakai ini, 2,8-nya itu oke. Nah, terus yang belakang, angka belakangnya ini ke depannya, ke sini, itu tidak lagi bisa dipercaya gitu ya. Jadi ini cuma dipakai buat ngitung satu angka di belakang koma saja. Kalau menghitung dua angka di belakang koma, nanti di sini ada suku tambahan sebenarnya. Nah, tapi ini cukup. Anda cek aja pakai kalkulator. Berapa akar 8? Berapa errornya nanti? Kalau akar pangkat 2 gampang gitu ya. Tapi kalau kita menghitung bentuk-bentuk yang lain, akar pangkat 3 misalnya, nah itu kan agak susah. Nah, pakai binomial lumayan lah. Nah, tapi di sini yang saya ingin tunjukkan adalah kalau X-nya jauh lebih kecil daripada L, maka tentunya X per L itu jauh lebih kecil daripada 1. Kalau X per L jauh lebih kecil daripada 1, dikuadratkan, itu lebih kecil lagi, lebih jauh lagi dari 1. Maka kita bisa dekati ini bagus, kita bisa dekati dengan binomial. Kalau saya dekati dengan binomial, maka cos theta itu sebetulnya sebenarnya 1 min X kuadrat per 2L kuadrat. Sehingga dari sini saya bisa simpulkan bahwa 1 min cos theta-nya itu sama dengan X kuadrat per 2L kuadrat. Nah, jadi untuk kasus osilasi kecil, saya bisa punya E-nya, energinya, itu sama dengan setengah M. V-nya saya ganti jadi Vx kuadrat, karena geraknya di sepanjang dekat-dekat ke X ya. Karena osilasinya sudut kecil, kalau osilasinya sudut kecil, maka dia geraknya nggak jauh-jauh dari sini, dari titik bawah ini. Nah, kalau geraknya nggak jauh-jauh, jadi lengkungannya nggak terlalu kerasa. Kalau lengkungannya nggak terlalu kerasa, maka ya ini kita sebut sebagai apa namanya? Anggap aja ini sebagai horizontal gitu. Jadi ini sebagai X-nya, makanya saya pilih di sini garis lurus X-nya gitu ya. Karena kalau sudutnya kecil bisa kita aproksimasi begitu. Nah, jadi V-nya saya bikin saja dia sebagai V X gitu. Ditambah, nah sekarang MGL. Nah, 1 min cos theta-nya saya ganti jadi X kuadrat per 2L. X kuadrat per 2L. L-nya saya coret 1. Jadi saya punya di sini sama dengan setengah M Vx kuadrat ditambah setengah M G per L dikali X kuadrat. Ini adalah energi kinetiknya, jelas. Nah, sekarang di sini kuadratik ya. Kalau sudah kuadratik di energi potensialnya, nah, maka kalau kuadratik dia geraknya jadi GHS sekarang. GHS, tapi lihat di sini adalah setengah M omega kuadrat X kuadrat, sedangkan di sini adalah mana tadi? Setengah M G per L X kuadrat gitu ya. Jadi ini adalah UGHS-nya sekarang. Berarti kalau gitu sistem ini, bandul ini, itu dia GHS untuk sudut kecil, bandul itu dia bergerak GHS. Nah, bandul bergerak GHS. Nah,
dengan UGHS-nya sama dengan setengah M G per L kali X kuadrat. Nah, tapi karena UGHS itu sama dengan setengah M omega kuadrat X kuadrat, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa omega kuadrat sama dengan G dibagi L. Atau omega sama dengan akar G per L. Oke. Ada pertanyaan dulu? Permisi Pak. Silakan. Yang E sama dengan setengah MVX kuadrat tambah MGL kali X kuadrat per 2L kuadrat Pak harusnya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi? Nah, jadi bandul itu secara umum dia tidak GHS gitu ya. Dia hanya bergerak harmonik sederhana kalau sistemnya simpangannya kecil ya. Kalau simpangannya kecil. Jadi artinya sudutnya kecil. Nah, aproksimasi sudut kecil ini itu banyak berguna sebenarnya untuk menganalisa gerak dari sistem ya. Nah, contoh lain misalkan, ada lagi pertanyaan nggak? Ada yang ditanyakan dulu? Ada? Oke. Nah, contoh lain misalkan yang bisa kita lakukan itu terkait ini. Contoh lain misalkan pendekatan aproksimasi. Pendekatan oscilasi kecil. Nah, sekarang misalkan bayangkan saya punya sistem begini. Balok misalkan. Ini K. Ini M. Ini licin. Jadi pegasnya identik. Saya punya 2 buah pegas identik misalkan. Dihubungkan begini. Nah, tentunya ini adalah titik setimbangnya. Inilah titik setimbangnya sekarang. Kalau saya sebut ini sumbu X. Nah, ini kan bisa dua kemungkinan ya. Bisa saya tarik sepanjang sumbu X, jadi nanti dia osilasi begini. Osilasinya kiri kanan. Kalau osilasinya kiri kanan mah gampang. Apa bedanya yang ini dengan yang pegas horizontal biasa? Dengan yang ini. Dengan yang pegasnya satu. Kalau gini mah dia GHS biasa. Omeganya sama dengan apa coba? Yang tahu nggak? Kalau begini dia pegasnya seri atau paralel susunannya?
Ketika saya geser ke sini, kalau gini dia seri atau paralel? Seri bukan, Pak? Seri? Iya gitu. Seri atau paralel? Apa bedanya seri dengan paralel? Kalau gini kan kelihatan. U-nya gini. Nah, U-nya gini. Ini seri atau paralel? Seri, Pak. Yang gambar 1 ini seri. Gambar 2 ini gambar 2 ini dia paralel. Nah, ini kan bisa kita gabung jadi satu pegas biasa dengan K penggantinya sama dengan apa? 1/K seri sama dengan 1/K1 tambah 1/K2. Yang ini juga bisa kita gabung. Jadi K paralel sama dengan K1 tambah K2. Benar kan? Nah, sekarang saya tanya, yang atas ini dia seri atau paralel? Atau saya tanya dulu lah, bedanya yang seri gambar 1 dengan paralel gambar 2 itu apa sih? Kalau seri langsung terhubung, Mbak. Kalau paralel itu yang sama apa? Bagi kedua pegas. Pertambahan panjangnya, Pak. Delta L1 itu sama dengan delta L2. Pertambahan panjangnya sama. Kalau seri, yang sama apa? Yang seri itu yang sama itu adalah gaya tariknya. Sama. Applied force-nya. Applied force yang narik K1 dengan applied force yang narik K2 sama. Nah, jadi kalau paralel itu delta L-nya sama. Nah, sekarang kalau saya punya pegas yang seperti di atas, itu kan ketika saya tarik, ketika saya geser sejauh ini, misalkan, maka pegas 1 itu pegas yang kiri itu bertambah panjang sebesar delta L. Nah, maka pegas yang kanan itu bertambah pendek sebesar delta L. Gitu ya. Tambah pendek sebesar delta L. Kalau ini K1 misalkan lah. Ini K2, ya, tapi nggak apa-apa, ini saya bikin sama aja. Nah, ini K. Nah, maka ketika saya tarik, saya geser begitu, maka pertambahan panjangnya itu sama, cuman yang satu tambah panjang, yang satu tambah pendek kalau begini gitu. Nah, tapi sama besar delta L-nya. Sedangkan besar gaya tariknya itu belum tentu sama, apalagi di sini kalau dalam K-nya berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau sistem susunan seperti ini itu dia masuknya sistem yang paralel, bukan yang seri. Nah, jadi kalau gitu omeganya berapa? Berapa omeganya? Akar 2K per M, Pak. Akar 2K. 2K per M. Nah, sebenarnya yang menarik itu kalau bentuknya begini.
Nah, pegasnya satu, tapi bendanya yang dua. Ini licin. Ini yang menarik sih. Ini namanya coupled oscillation. Osilasi terkopel. Ya ini mah sulit gitu ya. Jadi pengerjaannya jauh lebih rumit daripada yang satu benda. Kalau udah 2 benda, 3 benda, apalagi sampai n benda gitu ya, nah itu udah rumit. Tapi ini lebih menarik sebenarnya karena nanti kita bisa lihat mode osilasinya itu dia nggak satu. Nah, tapi bukan itu yang saya akan bahas. Yang ingin saya bahas, nah, jadi kalau saya punya sistem seperti ini, kalau saya gesernya kiri kanan, ya, itu sistemnya GHS dengan omeganya 2K per M. Nah, tapi kalau saya gesernya nggak kiri kanan, saya ulangi di sini. Saya gesernya ke depan belakang, ya. Nah, gesernya itu ke depan belakang, ya. Ini agak susah gambarnya. Saya pilih ini sumbu Y misalkan. Nah, kalau gesernya depan belakang, saya agak susah. Jadi saya gambarkan tampak atas. Kalau saya gambar tampak atas, ini tampak atas ya, bukan tampak. Jadi yang ini yang kiri tampak depan. Sekarang saya akan gambar tampak atas. Nah, kalau osilasinya depan belakang, itu kan jadi begini. Jadi osilasinya naik turun, maju mundur gitu ya osilasi. Nah, kalau osilasinya begini, itu tidak lagi sederhana sekarang. Kenapa tidak lagi sederhana? Karena sistemnya secara umum dia tidak lagi osilasi harmonik. Nah, sini bisa kita lihat, karena ini K-nya identik, ya, dan geraknya ininya lurus. Karena identik kan berarti panjang naturalnya sama, jadi di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah maka kalau panjangnya adalah L0, ini L0, maka ini L, ini L, sebut aja ini theta. Nah, jarak ini misalkan adalah Y. Nah, maka energinya sekarang sama dengan setengah M VY kuadrat ditambah setengah K L minus L0 kuadrat. Ada dua ya, pegasnya ada dua, jadi ini ada K-nya. Nggak apa-apa lah, saya tulis 2 kali aja. Ini dari pegas yang kiri, ini dari pegas kanan. Nah, tapi saya punya L, tapi kita punya L, itu sama dengan apa? Akar L0 kuadrat plus Y kuadrat, tapi bisa saya tuliskan sebagai L0 dikali 1 plus Y kuadrat per L0 kuadrat pangkat setengah. Jadi tentunya sekali lagi ini bukan osilasi harmonik ya. Jelas bukan osilasi harmonik. Harmonik bukan? Bukan ya. Bukan
GHS. Nah, tapi di sini kalau saya tinjau osilasi kecil, kita gunakan pendekatan osilasi kecil. Ya, jadi simpangannya kecil, artinya Y-nya jauh lebih kecil daripada L0. Nah, lagi kita bisa pakai pendekatan binomial. Kalau saya pakai pendekatan binomial, maka saya dapatkan L-nya itu adalah L0 1 plus Y kuadrat per 2 L0 kuadrat. Atau dari sini saya bisa dapatkan L minus L0 itu sama dengan apa? Y kuadrat per 2 L0. Ya. Nah, jadi dari sini saya punya energinya E sama dengan setengah M Y kuadrat ditambah setengah, setengahnya udah hilang jadi K. L min L0-nya saya ganti jadi Y kuadrat per 2 L0. Kayaknya ada yang salah deh. Mana yang salah? Setengah L0 kuadrat. Ya, keliru saya. Sebentar. Mana sih tadi? Saya hapus dulu. Ini kan L min L0 kuadrat. Saya hitung dulu ini. Jadi saya punya L min L0 itu sama dengan L0 dikali 1 plus pangkat setengahnya lupa ya udah. Saya lupa di sini ada kuadratnya. Jadi saya nggak ini oke. Di sini ada L min L0, L0-nya saya keluarkan. Jadi 1 min. Ya. Terus saya jangan pakai dulu pendekatan osilasi kecil. Saya punya E sama dengan, atau saya hitung dulu yang ininya. Ini saya gabung jadi K. L min L0, L min L0-nya saya tuliskan L-nya jadi L0 dikali 1 plus Y kuadrat per L0 kuadrat pangkat setengah minus L0 kuadrat. Ini U-nya ya, energi potensialnya sama dengan K L0 kuadrat. Nah, itunya saya kelewat. 1 plus Y kuadrat per L0 kuadrat setengah min 1 ya. Kuadrat. Nah,
Ini jadi K kali L mau kuadrat dikali, saya kalikan dulu. Jadi 1 plus Y kuadrat per L mau kuadrat ditambah 1 dikurangi 2 1 min Y kuadrat per L mau kuadrat 4,5. Di sini saya punya jadi KL mau kuadrat 2 plus Y kuadrat per L mau kuadrat. Ini baru saya pakai binomial. Ini baru kita gunakan hasil kecil ya, pendekatan binomial dengan mengasumsikan Y-nya jauh lebih kecil daripada L. Jadi minus, saya pakai warna yang lain, 2 dikali 1 min Y kuadrat per 2L kuadrat. Sama dengan apa tuh? KL mau kuadrat. 2 dengan 2-nya habis. Jadi saya punya, ini 1 plus ya. Ini plus. Ini plus. Jadi sama dengan 1 kurang setengah. Dia ini pangkat. Kita nggak bisa dekatin dari sini ya berarti ya. Jadi nanti saya pending aja dulu. Saya ada yang keliru entah di mana. Tapi yang jelas kalau sistemnya seperti ini, dia secara umum nanti geraknya bukan lagi gerak harmonik ya. Nanti saya akan perlihatkan kita nggak start dari energi, kita bisa start dari hukum apa namanya, dari Newton ya. Tapi dari energi saya mungkin ada yang keliru di sini. Tapi saya belum nggak kelihatan sih yang kelirunya di mana. Oke, ada pertanyaan dulu? Nanti ada beberapa memang kasus-kasus yang memang kita harus dekati dengan menggunakan osilasi kecil ini ya. Selain tentunya bandul, meskipun nggak banyak sih harusnya sih. Terutama kalau kita memang di fisika dasar ya. Kalau di fisika dasar sih memang nggak banyak untuk osilasi kecil. Paling bandul dan beberapa lainnya. Nanti saya lihat beberapa soalnya. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti siang itu saya isi kelas ya. Jadi kita akan kuliah lagi nanti siang, sore maksudnya.